Di tanah Toraja, kematian tidak dimaknai sebagai akhir dari kehidupan. Bagi masyarakat Toraja, kematian adalah sebuah proses, sebuah perjalanan panjang menuju dunia roh. Melalui upacara adat Rambu Solo, arwah seseorang diantarkan menuju kehidupan setelah mati dengan penuh penghormatan, keyakinan, dan makna sosial yang mendalam. Masyarakat Toraja dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi leluhur secara kuat hingga saat ini. Dalam kehidupan mereka, adat tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Kepercayaan ini berakar pada sistem yang dikenal sebagai Aluk Todolo, yaitu aturan hidup yang mengatur seluruh siklus kehidupan, termasuk kematian. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, seseorang yang telah meninggal tidak langsung dianggap benar-benar meninggal. Mereka masih dipandang sebagai orang sakit yang keberadaannya tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Selama masa ini, jenazah disimpan di dalam rumah dan diperlakukan layaknya orang hidup, seperti diberi makan secara simbolis dan tetap diajak berinteraksi. Dibilang sakit gitu ya? Oke, ya masih ada di atas rumah dan masih diberi makan, diberi minum, diberi sirih dan pinang, karena namanya masih tomakula. Makula itu hangat, jadi dianggap seolah-olah masih terbaring karena sakit. Nah, nanti setelah diturunkan ke lumbung, jenazah akan sudah menghadap ke sana, ke selatan, harus menghadap ke selatan. Sekarang ini masih menghadap ke utara, karena masih dianggap masih hidup, masih sakit ya. Periode ini dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, hingga keluarga siap untuk melaksanakan upacara adat secara layak. Upacara Rambu Solo menjadi titik penting dalam proses ini, karena melalui upacara inilah arwah diyakini akan benar-benar berpindah menuju alam selanjutnya. Setelah upacara selesai, arwah akan memulai perjalanan menuju Puya, yaitu alam roh yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir. Dalam perjalanan tersebut, kerbau memiliki peran yang sangat penting. Hewan ini dipercaya sebagai kendaraan yang akan mengantarkan arwah menuju Puya. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin baik pula perjalanan arwah menuju alam tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kematian dalam budaya Toraja bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi merupakan proses spiritual yang penuh makna. Di balik makna religiusnya, upacara Rambu Solo juga mencerminkan struktur sosial dalam masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja mengenal adanya stratifikasi sosial yang terbagi dalam beberapa lapisan, seperti golongan bangsawan dan masyarakat biasa. Perbedaan status sosial ini sangat terlihat dalam pelaksanaan upacara, terutama dalam jumlah dan jenis kerbau yang dikorbankan. Kerbau dengan corak tertentu seperti Tedong Bonga memiliki nilai yang sangat tinggi dan biasanya hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan. Jumlah kerbau yang dikorbankan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga simbol status sosial dan kehormatan keluarga. Setelah prosesi penyembelihan, daging kerbau dibagikan kepada masyarakat berdasarkan aturan adat yang ketat. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kedudukan sosial masing-masing individu, di mana bagian tertentu diberikan kepada tokoh adat dan keluarga inti. Selain sebagai simbol status, pembagian daging ini juga berfungsi untuk mempererat hubungan sosial serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan upacara Rambu Solo terdiri dari berbagai tahapan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Keluarga besar, kerabat, dan masyarakat akan berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Berbagai ritual adat, tarian tradisional, serta prosesi keagamaan dilakukan sebagai bagian dari penghormatan terhadap arwah. Setelah seluruh rangkaian selesai, jenazah akan dimakamkan di tempat khusus seperti tebing batu, gua, atau liang. Dalam beberapa kasus, dibuat patung yang menyerupai orang yang meninggal, yang dikenal sebagai tau-tau.
sebagai simbol dari kehadiran mereka. Selain ritual kematian, identitas budaya Toraja juga tercermin dalam arsitektur rumah adatnya yang dikenal sebagai tongkonan. Tongkonan memiliki bentuk atap melengkung menyerupai perahu yang melambangkan perjalanan nenek moyang. Rumah ini dibangun menghadap ke arah utara yang dipercaya sebagai arah asal leluhur. Setiap bagian dari tongkonan dihiasi dengan ukiran yang memiliki makna filosofis, seperti simbol kehidupan, kesejahteraan, dan hubungan manusia dengan alam. Di bagian depan rumah, terdapat susunan tanduk kerbau yang menjadi penanda jumlah pengorbanan yang pernah dilakukan, sekaligus menunjukkan satu sosial keluarga. Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol identitas, kehormatan, dan keberlanjutan tradisi. Upacara Rambu Solo menunjukkan bahwa kematian dalam budaya Toraja bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan kehidupan yang penuh makna. Tradisi ini mencerminkan hubungan yang erat antara kepercayaan, struktur sosial, dan budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat betapa kayanya makna di balik keberagaman budaya Indonesia.